Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek manajemen rumah sakit dari kelas pagi A dengan tema laporan desain produksi krim betametason. Untuk itu dimohon agar menyimak slide berikut. Latar belakang, standar pelayanan farmasi rumah sakit. Produksi merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seksi produksi adalah seluruh rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi pembuatan obat mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan, sampai obat jadi, siap didistribusikan. Dalam proses produksi tersebut, dilakukan sebagai tahap mencakup desain dan pengembangan produk, pengadaan, perencanaan, dan pengembangan proses produksi, pengujian akhir, pengemasan, penyimpanan, sampai dengan penghantar produk tersebut pada penderita atau profesional kesehatan. Oleh karena itu, IVRS perlu menerapkan standar sistem mutu ISO 901 dan dilengkapi cara pembuatan obat yang baik atau CPOTB. Pengertian krim dan betametason. Krim merupakan obat yang digunakan sebagai obat luar yang dioleskan ke bagian kulit badan. Obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui mulut, kerongkongan, dan ke arah lambung. Menurut definisi tersebut, yang termasuk obat luar adalah obat luka, obat kulit, obat hidung, obat mata, obat tetes telinga, obat wasir, injeksi, dan lainnya. Betametason adalah salah satu jenis obat kortikosteroid. Obat ini menekan sistem kekebalan tubuh serta meredakan gejala peradangan atau alergi pada penyakit radang sendi, lupus, psoriasis, kolitis ulceratif, dan asma. Obat ini bekerja dengan cara mencegah terlepasnya senyawa kimia tubuh yang bisa menyebabkan peradangan. Next. Betametason juga tersedia dalam bentuk krim dan obat oles atau topikal yang digunakan untuk mengurangi peradangan alergi kulit. Merek dagang: BDM, betametason valerat, Biocort, Calestamin, Durocort, Meclovel, Metaskin N, Nisagon, Gestam. Golongannya itu kortikosteroid, kategorinya itu obat resep. Manfaat meredakan peradangan dan reaksi alergi, sehingga terapi pengganti hormon bagi penderita hiperplasia adrenal kongenital, yaitu suatu kondisi ketika kelenjar adrenal tidak dapat memproduksi kortikosteroid secara alami. Bagi orang yang menderita kelainan kelenjar adrenal dan tidak bisa memproduksi cukup banyaknya kortikosteroid, maka betametason bisa digunakan sebagai pengganti. Bentuk obatnya tablet, suntikan, krim, atau obat oles. Kualitas dasar krim. Yang pertama, stabil selama masih dipakai mengobati, maka salep harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada dalam kamar. 2. Lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen, sebab salep digunakan untuk kulit yang teriritasi. 3. Mudah dipakai, umumnya salep tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit seperti krim. 4. Terdistribusi merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar salep padat atau cair pada pengobatan.
Kelebihan krim mudah membersihkan atau dicuci. Cara kerja berlangsung jaringan cepat. Lengket tipe A. Memberikan dingin krim berupa tipe atau M. Digunakan sebagai kosmetik. Bahan untuk pemakaian top absorpsi tidak cukup dengan krim. Susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe A atau M. Karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Monografi bahan Betametasonum FI edisi 4 halaman 135. Nama latin betametason, pemberian serbuk belur, putih sampai hampir putih, tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 240 derajat, disertai sedikit peruraian. Kelarutan tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol. Sangat sukar larut dalam kloroform dan dalam eter. Khasiatnya sebagai antipuritik dan vasokonstriktif atau penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, Cetomacrogolum 1000, krim berwarna massa bermanis-manis lilin, hampir tidak berbau yang mencair ketika dipanaskan untuk cairan kuning kecoklatan yang jelas. Memiliki rasa sabun, larut dalam air, aseton, dan alkohol. Praktis tidak larut dalam minyak bumi ringan. Khasiatnya sebagai humektan, sifatnya untuk menahan air dan efeknya terhadap viskositas dan konsistensi produk akhir. Yang ketiga, Cetostearylalholum, sebuah serpihan putih atau berwarna krim, massa bermanis-manis, atau hampir putih atau butiran, dengan bau yang khas samar dan rasa hambar, berwarna bening atau cairan kuning pucat, bebas dari kekeruhan atau padatan tersuspensi, memperkuat titik ke 45 derajat ke 53 derajat. Kelarutannya tidak larut dalam air, larut dalam etanol. Khasiatnya sebagai pelembut. Yang keempat, ada parafin cair menurut Ditjen POM tahun 1979. Nama resmi, Parafinum liquidum. Nama lain, parafin cair. Pemberian cairan kental transparan, tidak berfluorensasi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan, praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform Fatifum. Menurut Departemen Kesehatan 995 bening larutan, praktis tidak larut dalam air dan etanol 95%, larut dalam kloroform, dalam eter, dan dalam eter minyak tanah. Penggunaannya sebagai basis yang bersifat emolien. Desain produksi. Formula standar, tiap 10 gram mengandung betametasonum 20 mg, cetomacrogolum 1300 mg, cetostearylalholum 1,2 gram, parafinum liquidum 1 gram, vaselin album 2,5 gram, aqua destillata hingga 10 gram. Pembuatan krim 1000 trup atau 5 gram tiap 5 gram mengandung betametasonum 10 mg, cetomacrogolum 1150 mg, cetostearylalholum 600 mg, parafinum liquidum
500 mg, vaselin album 1,25 gram, nipagin secukupnya, nipasol secukupnya, aqua destilata hingga 5 gram. Selanjutnya ada tahap perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur. Di sini terbagi 4 tahap. Tahap awal, pada tahap ini sebuah perusahaan manufaktur sudah harus menentukan desain awal produk. Desain awal produk tersebut berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang akan diproduksi nantinya. Yang kedua ada tahapan desain produk. Pada tahapan ini, perusahaan manufaktur sudah dapat menentukan desain dari suatu produk, yaitu berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya secara tepat. Yang ketiga ada tahap cara pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu produk, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dan yang keempat, ada tahap pembuatan, yaitu perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang baik, dan peralatan mesin yang tersedia. Di dalam tahapan pembuatan ini, terkadang hasil yang diinginkan sedikit berbeda dengan apa yang harus direncanakan pada awalnya. Next. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam pembuatan produk krim betametason. 1. Organoleptis, alat pengamatan bau, warna, dan terhadap bentuk sediaan. 2. Pengujian pH, alat pH meter. 3. Pengujian viskositas, alat yang digunakan Viskoster VT04. 4. Pengujian berat jenis, alat yang digunakan piknometer. 5. Penetapan kadar, alat yang digunakan spektrofotometer UV. Selanjutnya, uji daya sebar krim, alat yang digunakan eksitometer. Uji daya lekat krim, alat yang digunakan objek gelas. Uji kemampuan proteksi, dan uji homogenitas krim, alat yang digunakan mikroskop. Berikut contoh gambar layout pabriknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan yang kami lakukan selama presentasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Terima kasih.